Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke podcast PAB Bincang Lebih Cover di episode yang kedua. Setelah kemarin episode 1 ini banyak sekali komentar-komentar negatif dan positif yang masuk ke aku, terutama kan ya melalui WhatsApp. Tapi oke, itu biar menjadi evaluasi dari aku dan podcast kali ini. Aku kedatangan rekan bincang yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Beliau adalah Andika, teman sekelas aku juga yang kebetulan pada periode ini berhasil menduduki ya berhasil menjadi orang nomor 1 di Fakultas MIPA sebagai presiden PEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pada kali ini kebetulan gimana nih Kak Andika, nggak mewakili siapa-siapa ya, mewakili pribadi ya? Iya nih, biar ngobrolnya enjoy kayaknya kita atas nama individu lah. Siap. Oke, jadi first thing first, disclaimer sekali lagi, Dika ini aku undang sebagai rekan bincang aku pada malam hari ini, pada mungkin teman-teman nonton pagi, siang atau sore. Secara pribadi, secara individu dia nggak mewakili siapa-siapa, jadi dia mungkin bisa lebih bebas, lebih banyak bercerita tentang organisasi mahasiswa ini. Oke, yang kedua, terima kasih Dik udah mau jadi rekan bincangku pada podcast kali ini. Sungguh terhormat banget buat Dika mau menjadi rekan bincangku pada kesempatan kali ini. Oke, kalau ngomong sama pejabat publik tuh aku rasanya deg-degan banget gitu. Oke, kita bahas santai, aku akan buka masker dikit karena susah banget buat ngomong. Oke, gimana Dik? Puasa kemarin, lebaran rame nggak? Alhamdulillah rame nih, lagi di kampung juga nih, lagi di Tasik sekarang, Mike. Oh, di Tasik, jadi dari Purwokerto langsung ke Tasik ya kemarin ya? Iya, langsung. Oke, Belum ini juga Bekasi nih. kemarin juga sempat bingung nih kok Dika waktu di WA nggak ngabarin apa-apa, ternyata kayaknya rusak ya, HP-nya rusak ya? Iya nih, lagi ada kendala, aduh. Nah, ini Kayak pas kemarin langsung aja deh kita kontak lagi nih. kebetulan dong kan lagi lebaran nih, THR kan melimpah. Jadi harus jajan gitu Ya, ya. itu caranya Tuhan buat ganti HP ya. Betul. Oke, cukup bincang-bincang basa-basinya. Kita langsung masuk ke poin atau topik kita pada kesempatan podcast episode 2 kali ini. Sebagaimana kita tahu ya, Dika ini adalah seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi yang aku lihat sejak maba sampai sekarang. Dan mungkin Dika juga melihat aku seperti itu ya, tapi karena periode ini aku lagi gak menjabat apa-apa, jadi mungkin kurang aktif di organisasi. Kemudian Dika juga tadi udah aku sempat singgung, saat ini menjabat Presbem MIPA. Kemudian dengan banyak segudang pengalaman-pengalamannya dalam pergerakan mahasiswa, khususnya di Unsut ini ya Kak ya Dik ya. Iya, siap. Mungkin Oke. sharing aja nanti. Mungkin kita berbicara lebih dulu ke alasan pribadi atau mungkin motivasi pribadi Dika ikut organisasi dulu deh, jangan menjadi presiden tapi ikut organisasi dulu itu apa sih Dik? Iya, mungkin ya kalau kita ngomongin nih soal motivasi organisasi ya, karena emang udah coba ngikut dari SMA aja sih. Jadi kayak waktu SMA nih kan kebetulan temu circle yang cocok juga nih buat kita coba ikut kegiatan-kegiatan di sekolah, karena kan kalau dirasa kayak sekolah pulang nih, aduh bosen juga gitu. Jadi ya udahlah, kita ketemu circle yang cocok. Jadi kita coba bangun kegiatan-kegiatan nih di sekolah yang bisa dibilang ya untuk ngeramein lah agenda-agenda sekolah gitu, biar nggak cuma sekolah belajar pulang gitu kan. Jadi ya mulai dari situ tuh jadi kayak timbul semangat buat oh yaudah nih kita coba bangun organisasi. Dan mungkin itu jadi jadi wajah pertama yang pengen didapetin ketika masuk ke Unsut gitu, atau ketika masuk kuliah gitu. Nah, makanya kan pas tahun pertama kayak ini mencari mana nih organisasi yang sekiranya pas dan cocok buat kita masukin gitu. Dan emang mulai ikut juga tuh awal-awal dia kayak membaca kegiatan mana, kegiatan ini. Jadi kayak yaudah kita coba cari tahu mana yang pas gitu untuk melanjutin lah, ibaratnya kita udah coba organisasi gitu. Karena kan emang kayak ya semangat itu masih ada gitu. Jadi kayak pengen dilanjutin pas di kuliah, akhirnya dapat tempat di BEM gitu kan dari tahun pertama gitu. Jadi ya nemu aja tempat yang pas dan akhirnya lanjut terus gitu untuk organisasi.
Jadi kayak nggak ada alasan khusus sih kayak pengen kenapa tapi kayak cuma ya udahlah kita mau coba ngisi-ngisi kegiatan nih sehari-hari gitu, apalagi jadi anak rantau nih Mike. Kalau Mike kan mungkin orang lokal nih ya gitu, enak gitu yang mungkin habis kuliah bisa pulang, dan kita kan pulang ke kos gitu, kadang di kos juga bingung nih ngapain gitu, jadi ya udahlah kita cari tempat yang lain gitu. Jadi itu motivasi Dika. Jadi kalau mungkin kita berbicara tentang public speaking, kemudian problem solving, relasi itu mungkin motivasi-motivasi belakangan lah ya, gak ada motivasi khusus kayak itu kan ya. Karena memang dari SMA Dika udah, oh aku merasa ternyata di organisasi itu ternyata aku bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu, dan itu ditambah dilanjutkan ke UNIF gitu ya. Iya. Oke, dan ini yang menarik, kenapa BEM? Nah, kan ada jadi IMA, ada pas UKM. betul. Pas pertama kali masuk MIPA nih kan mungkin pas kita dari apa ya, dari S3 mungkin itu kita udah dikenalin tuh banyak UKM, banyak Ormawa dari tingkat UNIF gitu, dan kayaknya kalau tingkat UNIF gitu untuk MIPA yang awal-awal mungkin first impression kita aduh sibuk banget ngelaprak nih gitu, kayaknya buat ngebagi kegiatan di UNIF yang padat nggak cocok nih gitu. Kira ya udahlah kita coba tingkat fakultas gitu. Dan kenapa milih BEM, karena pertama kali masuk BEM tuh pertama kali ngeliat BEM kayaknya BEM ini banyak ruang diskusinya gitu. Kayak sebelum ini kan nyari-nyari tahu dulu nih kayak BEM kegiatan apa aja, jadi kayak BEM ini banyak kegiatan diskusi, banyak kegiatan ngobrol dan sebagainya gitu, yang notabene mungkin lebih luas aja sih gitu cakupannya, dan jadi kayak kita bisa lebih banyak dapat kenalan, terus dapat kayak wawasan lah gitu di luar hal yang mungkin lingkupnya lebih kecil gitu, seperti mungkin Hima gitu. Walaupun Hima juga memang sebenarnya tempat untuk berkembangnya juga cocok juga gitu, bisa ada tempatnya ya, bisa ada tempatnya, dan memang berprospek juga kalau kita masuk Hima mungkin kita bisa banyak dapat pengalaman kerja gitu. Tapi ya mungkin karena emang kita ngelihatnya pertama kali nemunya di BEM nih, jadi ya udah kita dari aku sendiri coba milih BEM sih gitu. Oke, jadi emang lebih tertarik ke BEM ya. Nah kalau aku sendiri ya, teman-teman dengar mungkin juga ada banyak yang tahu, nggak pernah sih aku bersentuhan dengan BEM sebagai pengurus, apalagi ikut dalam kepengurusannya atau ikut panitia, kayaknya nggak pernah juga deh. Lab sekali, laboratorium sekali. Dan bukan artian aku ingin mendiskreditkan atau menegasikan BEM itu nggak cocok sama aku atau bagaimana, karena emang yang aku lihat di BEM itu pergerakannya lebih ke arah sosial politik ya, Tik ya. Iya. Ya kan ya, kalau mungkin Nah, memang kan karena lebih eksekutif gitu ya. Lebih bekerja, kalau di Hima kan lebih bekerja untuk mewadahi teman-teman jurusan atau teman-teman prodi gitu ya. Kalau UKM itu kan untuk minat bakat gitu ya. Nah, sebelum sampai ke situ, ke yang lebih dalam, kita mungkin berbicara sedikit banyak tentang sejarah organisasi mahasiswa ini, terutama kalau kita tarik garis yang panjang itu kan mungkin mulai dari Budi Utomo ya, Dik ya, 1908 ya. Iya. Kemudian Gerakan mahasiswa ya, pemuda mungkin ya, masih disebutnya pemuda mahasiswa ya. Iya. Tapi kan pada posisi kali ini kita lebih fokus ke organisasi mahasiswanya, terutamanya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang dulu di zaman Orde Baru lama itu disebut sebagai DEMA kalau nggak salah. Iya. Dewan Eksekutif Mahasiswa ya. Awal mula Hima sebenarnya. Kita bisa cerita sedikit banyak tentang sejarah Ormawa ini, terutama sejak zaman Orde Baru ya, yang kita kenal bahwa Orde Baru ini terhadap Ormawa ini sentimental sekali gitu. Iya. Ya, mungkin ini disclaimer, ini mungkin sehemat pengetahuanku aja ya terkait dengan sejarah Ormawa. Jadi kan mungkin ya tadi sempat disinggung juga bahwa BEM atau Senat Mahasiswa ini kan awalnya mulai dari DEMA ya, Dewan Mahasiswa itu tahun 1950-an kayaknya. Itu yang pertama kali mungkin itu muncul gerakan-gerakan dari mahasiswa. Mungkin banyak juga itu mulai muncul juga gerakan mahasiswa yang notabene sekarang disebutnya mungkin organisasi ekstra kampus gitu ya, mulai dari HMI, BMNI, terus juga ada CSMI gitu. Jadi memang banyak gerakan muncul tuh dari tahun 1950-an, dan memang mungkin gejolak BEM dan Senat ini muncul juga karena memang beriringan dengan gerakan mahasiswa yang cukup masif juga di transisi antara Orde Lama ke Orde Baru.
ya terus juga mungkin setelah G30 PKI gitu, gerakan 6566 itu kan cukup masif juga tuh gerakan mahasiswa. Dan mungkin kalau di Orde Baru jadi Itu, Dema ini sempat yang bertahan. deket-deket G13 PKI itu yang Tritura itu ya, Tri Tuntutan Rakyat ya yang Iya, Tritura. Oke. Nah ya itu jadi memang gejolak gerakan mungkin mulai masif di situ. Dan Dema itu bertahan di Orde Baru sampai akhirnya mungkin gejolak paling tingginya di masa Orde Baru itu di tahun 77 itu menjelang pemilu tuh, Ya, pergantian 77 ya. lagi mungkin di situ. Itu gerakan banyak gerakan apa namanya, golput gitu, terus juga Iya, gerakan golput. anti kebodohan yang ada di Bandung ya kalau kita cari gitu. Jadi Betul. gejolak-gejolak di situ, ditambah juga Sama mungkin itu ada salah satu anti barang-barang Jepang ya kalau nggak salah ya, karena waktu itu tuh anti investor asing juga Ya, tuh investor waktu asing. gerakan pembangunan Taman Mini kalau nggak salah Taman Mini, tahun betul. 1973 apa. Itu kan muncul gejolak juga. Jadi di antara transisi 71 ke 77 tuh mulai banyak gerakan. Dan karena memang dilihat banyak gerakan yang berpotensi akan mengganggu roda pemerintahan Orde Baru, maka muncul kan tahun 78 tuh NKKBKK ya, yes, itu normalisasi kehidupan masa kampus tuh. Menteri Pendidikannya Mas Tulis, almarhum Daud Yusuf ya. Ya, almarhum Daud Yusuf yang Ya. menggunakan yang mengeluarkan kebijakan NKKBKK. Jadi Nah, oke. kehidupan kampus balik lagi tuh. Aku potong sampai situ dulu ya, Dik ya. Boleh. Nah, oke, tadi udah ceritakan juga sama Tika mulai tahun 08 sampai kurang lebih 77 munculnya NKKBKK ini kan karena pemerintah menganggap bahwa organisasi mahasiswa yang dalam hal ini adalah perhimpunan-perhimpunan tadi itu ya, dan mungkin Dema itu tadi dianggap oleh pemerintahan Orde Baru itu sebagai hal yang meresahkan gitu ya. Yang namanya Orde Iya. Baru ya, beliau memang sebenarnya baik kan ya, ingin Benar. memberikan mahasiswa pada tempatnya. Mungkin pada masa itu tempatnya adalah untuk belajar dan berdiskusi di kampus saja, tidak bergerak dalam ranah politik gitu kan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan di sini ketika gimana nih Tika kalau dalam masa-masa seperti itu melihat NKK dan BKK yang dikeluarkan oleh Orde Baru, apa yang akan Dika lakukan gitu, atau mungkin pandangan Dika sebagai apa kalau mungkin Dika bergerak pada masa itu gitu. Ya, memang kan NKKBKK ini ketika dia dikeluarkan banyak respon ya. Kalau dari perguruan tinggi sendiri ada yang dia menyetujui, ada yang menolak gitu. Karena kan normalisasi kehidupan kampus notabene ibaratnya menutup gerak dari mahasiswa untuk ya ibaratnya dia punya student government sendiri. Dia coba punya berdiskusi, berdialektis atas dasar isu yang berkembang gitu. Dan ketika NKK ini lahir juga kan ibaratnya untuk kita menyampaikan aspirasi, untuk kita bergejolak di luar ditutup gitu. Walaupun memang asal muasal lahirnya ini kan ibaratnya takut gerakan mahasiswa ini lebih banyak ditunggangi sama politik lah. Politik, mungkin politik praktis kala itu gitu. Jadi kan memang ini yang hal yang ditakutkan mungkin ya sama Kemendikbud pada tahun itu ya, almarhum tadi Daud Yusuf gitu. Jadi mengeluarkan gejolak itu ya. Mungkin memang ini menjadi momok tersendiri ya bagi mahasiswa untuk tidak bisa bergerak. Jadinya dari 78 mungkin kan ada transisi lagi tuh cukup jauh karena penutupan itu. Jadi mulai redup tuh dari gerakan 78 dari pas dikeluarkannya kebijakan NKKBKK itu juga. Oke, mungkin sampai situ Jadi kan- dulu. Teman-teman Oh, yang ya. mungkin pendengar yang baru tahu NKKBKK itu kepanjangannya adalah normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kampus ya. Itu intinya Mahasiswaan. membatasi pergerakan mahasiswa yang sifatnya nasional menjadi lokal universitas ya, sehingga Lokal. konsolidasi mahasiswa ini terpecah ya, gitu kan ya. Jadi tidak secara nasional, secara Indonesia gitu ya, tapi mungkin lebih ke secara lokal dan universitas masing-masing. Jadi itu yang dianggap mahasiswa sebagai langkah sistematis dari pemerintahan Orde Baru untuk mengurangi atau ya supaya mahasiswa ini nggak banyak berbicara lah gitu kan ya, supaya mahasiswa ini ya cukup belajar saja gitu. Dan pada NKKBKK itu lah yang mendasari lahirnya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, sehingga pemerintahan Orde Baru juga pintar tapi juga picik tapi juga licik gitu kan ya. Dia pemerintahan Orde Baru ini mengeluarkan
melahirkan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, supaya mahasiswa ini ya bergerak di bidang minat bakatnya, supaya mereka ini dalam tanda kutip disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kampus yang Kegiatannya sifatnya sendiri itu, gitu. ya sifatnya ilmiah gitu ya. Ya. Oke, Kak, mungkin dilanjutkan Dik. Iya, jadi karena tadi tuh karena memang udah dibalikin lagi semua kehidupan mahasiswa di kampus, jadi nggak ada terhubung lah gitu antara satu perguruan tinggi lain untuk melakukan gerakan yang masif yang ada di sebelumnya. Jadi memang itu menimbulkan gejolak juga tuh, apa namanya ya, dari mahasiswa mungkin yang kalau kita ngerasain waktu itu ya kita bingung nih, kita mau ngelakuin gimana gitu, kita mau ngedesak perguruan tinggi, makanya perguruan tinggi banyak yang cenderung menolak karena emang ditutup diskusi politiknya gitu kan, jadi gerakan politiknya juga nggak bisa keluar gitu. Jadi ya emang itu menimbulkan gejolak dan akhirnya bisa bertahan kurang lebih mungkin 10 tahun ya, tahun 90 kalau nggak salah tuh baru akhirnya pergantian Kemendikbud ya. Nah, itu dicabut NKKBKK dan memang berubah nama tuh. Ya, jadi apa Senat ya? Mahasiswa. Senat Mahasiswa SNPT. Aduh. Senat ya, Mahasiswa Perguruan Tinggi. Ya, itu. Jadi memang itu udah difokuskan tuh untuk koordinasi antara ketua senat. Mungkin itu udah muncul himpunan juga tuh di situ, Yes, kalau salah. betul. Di tahun 90 tuh. Jadi kayak himpunan tadi UKM juga udah muncul di situ. Jadi udah koordinasi senat fakultas ke tingkat universitas gitu. Jadi udah ada tuh. Yes. Terbentuknya koordinasi, dan memang itu dijadikan celah juga mungkin untuk dari mahasiswa sendiri untuk coba bergerak mendesak perguruan tinggi juga untuk adanya lagi gerakan-gerakan mahasiswa gitu. Dan itu memang muncul lagi di tahun 90 setelah NKKBKK dicabut. Ya, jadi Ya gitu, itu dalam rentang yang cukup lama itu mahasiswa ini dalam tanda kutip terkungkung hanya dalam kehidupan kampusnya aja ya. Ya memang dalam konteks itu menurut Orde Baru pengen supaya semua kebijakan-kebijakan yang melibatkan publik, terutama dalam rangka ekonomi gitu ya, meningkatkan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya, menurut Orde Baru juga tidak ingin adanya konflik gitu ya antar masyarakat, terutama mahasiswa yang ingin justru malah ingin menggagalkan atau malah ingin mengganggu lah jalannya kebijakan daripada pemerintahan Orde Baru gitu kan. Cuman yang ingin yang menarik di sini adalah selama itu pergerakan mahasiswa ini dikonsolidasikan hanya pada tingkat lokal aja ya, seperti yang NKKBKK rumuskan itu ya. Iya, yang aku tahu ya, maksudnya selama diberlakukan NKKBKK ini kan memang gerakan jadi redup nih, maksudnya nggak bisa terpusat kita ngelakuin gerakan yang masif karena ancamannya udah keluar SK tuh dari Kemendikbud. Ya mungkin bisa dibilang itu bakal mengancam status perkuliahan atau status mahasiswa kita gitu. Jadinya mahasiswa berpikir 2 kali untuk melakukan gerakan yang masif, walaupun mungkin ya di antara selang 78 ke 90 ini ada gerakan-gerakan yang sifatnya mungkin lokal atau sentral ke perguruan tingginya gitu. Namun tidak, kalau tidak salah sih memang tidak ada gerakan yang secara masif atau secara nasional yang besar gitu di rentang pemberlakuan NKKBKK sih. Oke, benar. Aku gitu. Jadi emang semenjak 90 terutama ya, NKKBKK dicabut, mahasiswa ini mulai aktif kembali gitu ya. Memang dalam masa-masa sebelum itu memang aktif, tapi mungkin tidak terlalu terlihat karena memang kebijakan tadi itu ya yang mungkin yang represif gitu ya, dan juga mematikan atau membunuh hak-hak politik daripada mahasiswa gitu. Nah, oke, sampai situ dulu Dik, ini karena kita udah sekitar 20 menit ngobrol. Ini dong 20 menit Dik. Kita udah mulai Kasih banget ini ya. Nah, sampai itu dulu deh. Kita melihat bahwa apakah perlu sih mahasiswa dalam bentuk organisasi mahasiswa ini, dalam hal ini adalah Senat, BEM atau DEMA tadi itu memang cocok ya atau gimana ya bahasanya, apa perlu sih sampai bergerak di bidang politik pada masa itu adalah untuk mengawal jalannya pemerintahan Orde Baru gitu. Sampai itu dulu kira-kira perlu nggak sih mahasiswa sampai seperti itu gitu? Bukankah mahasiswa ini cukup belajar aja sesuai yang diamatkan oleh NKKBKK itu gitu? Gimana Dik?
Iya, jadi kalau senangkepku sih atau sepahamku sih ketika memang gerakan mahasiswa atau organisasi mahasiswa ini lahir dari tahun 1950 tuh berarti kan itu menandakan bahwa diskusi politik atau diskusi terkait apa namanya suatu isu mungkin ya atau suatu hal yang terjadi dalam suatu pemerintahan ini jadi terbuka gitu. Jadi ya memang mahasiswa di sini memerlukan suatu wadah ya untuk coba bergerak untuk ibaratnya mengakomodir yang nantinya memang dari gerakan-gerakan mahasiswa ini ya muncul berbagai organisasi lagi di dalamnya gitu, baik itu organisasi yang sifatnya dari internal kampusnya ataupun tadi yang sifatnya ekstra kampus sebutannya gitu ya, mungkin organisasi yang udah lahir dari zaman dulu gitu kan. Jadi ya memang kenapa perlu adanya BEM ini sebagai wadah untuk mengakomodir mahasiswa yang ada di internal kampusnya untuk coba bergerak bersama atas dasar isu yang sama gitu, karena ketika memang tidak ada yang mewadahi bakal brutal ya ibaratnya ya, maksudnya kasarnya gitu ya, bakal tidak terkendali dan bakal tidak bisa jadi tidak ada satu framing yang pas untuk kita coba mengkaji atau membahas isu yang ada nih. Misalkan ya kalau tahun itu kan berarti pada masa Orde Baru yang dimana fokus bahasanya adalah gimana caranya kita bisa menurunkan gitu kan atau meruntuhkan rezim pada Orde Baru kala itu gitu. Jadi ya memang itu menjadi tujuan bersama yang diakomodir oleh mungkin yang diakomodir oleh Senat Mahasiswa atau BEM ketika itu gitu untuk kita coba membahas nih dan bergerak bersama atas dasar itu. Kurang lebih kayak gitu sih Mike. Jadi dari bawah sendiri tuh mahasiswa punya kesamaan nasib, kesamaan rasa gitu ya, yang mungkin dirasakan oleh masyarakat sekitar. Memang Orde Baru ada baiknya, tapi juga pasti ada beberapa hal yang buruk, dan itu malah justru merugikan masyarakat sekitar, terutama mahasiswa dan media yang pada saat itu memang dibredel gitu ya. Jadi ada kesamaan rasa itu sehingga ada rasa persatuan, rasa keresahan yang sama, ya, keresahan yang sama gitu untuk bergerak gitu ya. Betul. Oke, mungkin untuk sejarah pada poin 1 sampai itu aja, dan yang namanya organisasi pasti berdinamika, sampai sekarang pun masih berdinamika dengan mungkin membawa isu pergerakan yang berbeda-beda ya, mungkin tiap waktu, tiap rezim yang mungkin berbeda gitu ya. Nah, untuk saat ini sendiri menurut Dika sebagai seorang organisatoris gitu kan ya, terutama di BEM, tapi nggak usah bawa nama BEM gitu ya. Menurut Dika sendiri sih yang sedang rame saat ini itu apa sih Dik ya, yang kaitannya dengan sosial politik terutama ya. Nah ini mungkin agak sedikit sensitif ya. Betul. Ya, jadi memang kalau kita bahas isu ini pasti kan nggak lain dan bukan kita bahas suatu hal yang terjadi di pemerintahan sekarang lah gitu, yang menimbulkan gejolak lah gitu. Ya mungkin gejolak yang tertinggi ya, maksudnya yang gejolak tertinggi dari tahun sebelumnya atau tahun 2020 sampai sekarang yang masih berasa adalah Omnibus Law. Walaupun memang di Omnibus Law ini nggak semuanya buruk gitu, karena kan memang Omnibus Law ini adalah packaging dari beberapa aturan ya, dibungkus dalam nomenklatur Omnibus Law itu. Jadi ya memang itu yang masih menimbulkan gejolak, entah itu dari mahasiswa ataupun dari para masyarakat atau buruh gitu, khususnya yang mungkin jadi sasaran juga dari adanya Omnibus Law ini gitu. Jadi ya memang itu tuh gejolak pergerakan yang cukup besar ya di tahun 2020 di sekitar bulan September atau Oktober itu. Jadi dan mungkin emang sampai sekarang gitu, karena memang kemarin juga sempat ada hari buruh tuh ramai juga untuk bergerak karena memang buruh ini menjadi sasaran dari Omnibus Law. Itu sih isu yang dari beredar, dan jadi yang baru-baru ini mungkin pelemahan KPK ya. Pelemahan KPK ya. Jadi memang narasinya tetap sama ya dari zaman Orde Baru sampai sekarang, memang karena adanya keresahan, mungkin bisa dari buruh, bisa dari media, bisa dari masyarakat bawah gitu ya, bisa juga dari mahasiswa itu sendiri, sehingga mahasiswa ini bergerak gitu ya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalau dikatakan sah-sah saja juga boleh-boleh saja ya kalau yang namanya mahasiswa ini bergerak, khususnya dalam pergerakan politik gitu ya. Bahkan tahun 98 pun kalau aku baca-baca buku sih kebanyakan adalah aksi-aksi mahasiswa ya yang menjadi latar belakang, terutama menjadi latar belakang di samping krisis ekonomi pada saat itu ya, untuk menggulingkan rezim yang ada pada saat itu. Rezim Pak Soeharto. Yes, jadi
memang pergerakan mahasiswa pemuda gitu ya yang turun ke jalan gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya apa kalau turun ke jalan gitu? Demo aksi. Ya demo aksi, terus apa bahasanya tuh Pak? Ya intinya itulah ya, pergerakan mahasiswa atau pergerakan masyarakat yang ingin atas dasar kesamaan rasa, kesamaan nasib gitu ya, untuk menentang atau melawan suatu rezim atau kebijakan gitu. Sebenarnya sah-sah aja, boleh teman-teman gitu kan ya. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini ya Tik ya, apakah suara yang dilantangkan oleh BEM suatu universitas dan BEM suatu fakultas juga mewakili semua perasaan itu dalam mahasiswa yang ada di univ atau fakultas tersebut gitu kan? Jadi pertanyaan itu kan sekarang ya, mungkin dalam satu univ atau satu fakultas ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang mungkin pro, ada yang kontra gitu. Menurut Tika sendiri gimana nih Tik? Iya, memang ya kita nggak bisa memungkiri lah ya, ketika ketika suatu isu itu muncul, ada pihak pro ada pihak kontra gitu. Gimana ya, mungkin kalau kita ngomongin representatif ya, berarti apa yang dibicarakan oleh suatu perwakilan di dalam suatu forum besar atau forum aksi, apakah memang itu menjadi representatif dari suatu univnya atau suatu lembaganya, ya mungkin secara garis besar bisa dibilang iya, tapi kalau kita nilik lagi lebih dalamnya itu mungkin enggak gitu. Makanya kadang ada organisasi yang membawa nama keluarganya, keluarga mahasiswanya gitu mungkin, atau ada juga yang membawa nama organisasi saja gitu, yang mungkin itu udah menjadi diskusi juga di dalamnya. Jadi ibaratnya udah mengklirkan hal mana yang menjadikan pro dan hal mana yang menjadi kontra, dan kita memang perlu mengamini ya bahwa di dalam suatu isu itu nggak hanya buruknya semua gitu, pasti ada sisi baik yang bisa kita dapetin juga gitu kan. Jadi memang itu yang perlu dikaji. Jadi kalau misalkan di unsur sendiri mungkin ya, atau di yang dekat lah dengan kita, ketika memang kita mau mengadakan suatu aksi atau pergerakan mahasiswa ini sendiri, kita memang melewati beberapa tahap ya. Jadi kayak mungkin tahap pertama kita kenalin isunya nih, kita coba cari tahu, riset dulu, terus habis itu kita ada konsolidasi sebutannya gitu, atau berkumpul dari masing-masing sektor lah. Mungkin kalau di unsur fakultas kita kumpul coba membahas suatu isu itu, fakultas mana mungkin yang sepakat dan setuju, ketika memang dirasa dia sepakat terhadap isu yang ada, mungkin dia bisa bergabung dalam suatu gerakan, dan ketika memang dia dirasa tidak sepakat, bisa menarik juga diri untuk tidak ikut dalam gerakan tersebut. Jadi memang ini udah berdasarkan hal yang dibahas gitu di fakultasnya mungkin ya, atau sektoralnya masing-masing gitu. Jadi memang kalau berbicara keterwakilan secara masif ya tidak bisa gitu, karena ya memang sifatnya keterwakilan gitu ya, terwakilan mungkin oleh organisasinya gitu untuk menjaring. Tapi kalau kita berbicara isu ini yang mungkin dekat ya dengan mahasiswa, bisa dikatakan hal yang disampaikan lebih masif gitu, karena memang dirasakan dan dekat juga gitu. Kadang memang mahasiswa kan melihatnya kita ketika isu memang isu itu dekat juga dan kita paham nih, karena kan memang dasar dari gerakan harus kita paham dulu ya isu yang ada, baru kita bisa bergerak. Kadang memang kalau kita temuin orang yang ikut-ikut aja malah muncul provokasi ya. Betul. Itu yang bahaya sih sebenarnya dalam satu gerakan kayak gitu sih. Oke, jadi memang untuk mewakili semua mahasiswa memang nggak bisa, tapi memang secara organisatoris atau secara sistem memang itu merupakan suara lembaga yang mewakili mahasiswa itu kan ya kan ya. Kalau aku di MIPA berarti suaraku terwakilkan oleh PMIPA gitu kan, juga dengan BEM Unsur gitu. Jadi memang meskipun dalam pribadi aku misalnya gitu kan ya, memang nggak setuju atau mungkin berbeda pendapat dengan lembaga itu, ya sebenarnya sah-sah saja, normal-normal saja gitu ya, oke aja gitu kan. Nah artinya atas dasar tadi itu, pergerakan dari mahasiswa ini terutama BEM ya, kalau kita ngomongin BEM pada dasarnya juga sosial juga ya Dik ya, nggak hanya berkutat pada politik gitu kan ya. Iya, memang nggak melulu ya kita ketika kita bergerak nggak melulu soal politik, namun ya kita harus melakukan juga sosialnya biar balance kan gitu kan. Gitu sih. Oke, benar. Jadi selain politik juga aktif juga dalam gerakan sosial misalnya. Gerakan sosial. Oke, gerakan sosial pun nggak harus melulu soal membantu dengan sembako atau apa
apa ya istilahnya memberi bantuan dengan uang atau bagaimana pun juga, tapi dengan melihat isu-isu yang ada di sekitar ya, misalnya kemarin juga Atika pernah cerita isu sampah gitu ya kan, itu juga menjadi masalah sosial juga kan ya di sekitar kita ya, yang memang harus disuarakan gitu kan ya. Oke. Dengan kita menjaring pendapat, menjaring pandangan dari warga tuh menurutku itu suatu gerakan sosial, karena kita coba mengaspirasi dan mengadvokasikan mungkin ya aspirasi dari warga sekitar terhadap suatu isu yang mungkin salah satunya isu sampah gitu, yang menjadi keresahan juga bagi warga, yang ketika kita coba bisa mengadvokasikan ke pihak terkait, mungkin pihak pemerintah Banyumas atau pemerintah manapun. Lagi-lagi yang kena pemerintah ya. Iya, sasaran ya mungkin sebagai solusi selain pemerintah, ketika solusi yang bisa kita lakukan ya rangka edukasi gitu kan, karena memang masalah, kita ambil contoh masalah sampah kan nggak hanya dari sisi kebijakan mungkin, dari sisi pengolahan, pendaur ulangan, recycle, reuse, reduce kan. Oke, jadi memang bisa ada pendapat ahli yang memang katakan bahwa mana sih pemerintah yang benar gitu kan ya, pasti dalam setiap pemerintah pasti ada yang salah gitu, bahkan semua rezim yang ada di negara kita itu kan pasti dianggap orang itu gagal kan ya, dari rezimnya Soekarno sampai mungkin sekarang ini kan ya. Jadi ya is okay aja gitu kan ya. Nah sekarang yang ingin aku tanyakan di sini kan, kita sebagai mahasiswa harus tetap berpegang teguh pada Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan pengajaran, research development, dan juga pengabdian masyarakat ya. Nah selain tadi gerakan-gerakan sosial yang udah teman-teman mahasiswa ya, aku nyebutnya teman-teman mahasiswa ini lakukan, teman-teman mahasiswa ini suarakan terkait dengan isu-isu sosial dan juga isu-isu politik yang mungkin meresahkan, yang merugikan masyarakat banyak gitu kan. Apakah ada juga nih keselarasan atau mungkin korelasi linearitas antara gerakan mahasiswa dengan poin 1 dan poin 2 nih, pendidikan pengajaran dan juga R&D gitu. Ada nggak dik? Oke, ya kalau kita mengkorelasikan mungkin antara Tridharma perguruan tinggi dengan gerakan mahasiswa ya, mungkin kan memang Tridharma perguruan tinggi ibaratnya melekat lah, sudah seharusnya melekat di diri mahasiswa ya, karena memang itu yang bakal kita coba jadikan pedoman dan arahan dalam kegiatan ataupun dalam selama perkuliahan lah di suatu universitas atau suatu perguruan tinggi. Nah untuk gerakan sendiri ya, kalau kita ngelihat dari sisi pendidikan dan pengajaran, mungkin terlepas dari gerakan mahasiswa yang hanya politik saja, mungkin kan tadi ada gerakan sosial dan ada gerakan politik, pendidikan pengajaran mungkin menjadi suatu poin juga, dimana pendidikan mungkin yang bisa kita artikan di sini kan kita pendidikan kan mungkin gak hanya di ruang kelas ya, jadi pendidikan di sini bisa kita coba arahkan di dalam suatu gerakan adalah pendidikan untuk berdiskusi ya, bertukar pikiran, memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan. Jadinya suatu diskusi itu kan menjadi suatu pendidikan yang berbasis mungkin literasi di luar kelas gitu. Jadi ya memang sisi pendidikannya dalam suatu gerakan masih bisa kita coba tuangkan, masih bisa juga kita coba libatkan. Makanya kan ketika kita melakukan suatu gerakan, jangan sampai gerakan itu timbul yang hanya tiba-tiba tanpa atas dasar kajian gitu, tanpa atas dasar riset gitu. Jadinya memang di dalam suatu gerakan yang udah ada juga, yang udah pernah aku sendiri rasain, memang ada step yang bisa kita lakukan untuk melibatkan sisi dari pendidikan pengajaran. Dan pengajaran di sini mungkin pengajaran yang sifatnya tutor sebaya, maksudnya antar mahasiswa yang bisa sharing, dimana kita bisa saling belajar dan mengajarkan dan menerima juga nih hal yang bisa diajarkan dari orang lain. Jadi memang hal itu kita bisa terapkan di dalam gerakan. Dan untuk penelitian dan pengembangan yang di sini, mungkin penelitian yang kita bisa ciptakan di dalam suatu gerakan ketika kita melakukan riset dan membuat suatu kajian dari isu yang ada. Misal Omnibus Law kemarin kita coba bikin kajian dari berbagai sektor ya, karena memang ada beberapa klaster, 13 klaster kalau nggak salah di dalam Omnibus Law yang coba kita riset dan kita kaji gitu. Karena ketika kita melakukan gerakan dan tanpa membawa kajian atau base-nya yang menjadi permasalahan tuh rasanya gampang lah untuk kita diprovokasi oleh oknum
politik lainnya gitu. Jadi memang yang perlu ditekankan di sini ya perlunya adanya penelitian dan pengembangan gitu ya. Tapi emang Dalam hal ini adalah benar riset. tertanam gitu ya sudah perguruan tinggi dalam kehidupan organisasi gitu ya, dalam kehidupan mahasiswa ya, terutama dalam ikut organisasi gitu. Oke, mungkin itu yang mungkin bisa kita ceritakan pada kesempatan podcast kali ini. But last not least, aku bakal tanya ke Tiket. Dia udah nyiapin satu pertanyaan di sini tapi aku lupa. Apa ya? Gini Dik. Nah, betul. Aku ini termasuk orang yang skeptis gitu ya. Ya aku nggak naif lah ya. Aku termasuk orang yang skeptis dengan gerakan-gerakan politik oleh mahasiswa yang mungkin apa sih, cenderung ya, kalau aku lihat ya memang seharusnya seperti itu ya, cenderung untuk menentang, ya mungkin dalam artian menentang secara, bukan dalam arti secara langsung, tapi menentang baik mungkin secara kebijakan, dan salah satunya tadi dalam omnibus law, kemudian KPK itu. Aku termasuk orang yang skeptis bahwa mahasiswa ini bisa melakukan apa sih, terlepas memang aku bisa melihat bahwa mahasiswa ini bisa melakukan reformasi loh. Ya kan itu kan menggulingkan pemerintahan yang sah, itu kan bisa disebut dengan kudeta gitu kan ya. Kalau kita bisa bilang seperti itu kan, artinya justru kuat banget gitu kan peran mahasiswa ini dalam politik gitu kan, dalam kehidupan sosial politik. Nah, yang ingin aku tanyakan di sini, gimana sih cara teman-teman, terutama Dika sebagai penggerak mahasiswa gitu ya, yang berani bersuara, meyakinkan aku, meyakinkan teman-teman mahasiswa yang skeptis gitu kan ya. Kan banyak juga ya teman-teman mahasiswa yang memang skeptis dan gak ikut organisasi apa-apa, yang nggak tahu isu apa ya sekarang ada apa sih, kan nggak tahu ya, yang tahu cuma ngerjain tugas, pulang tidur gitu doang kan. Nah, gimana nih Dik, cara meyakinkan aku supaya aku nggak skeptis lagi dengan gerakan mahasiswa ini gitu? Iya, memang adanya suatu gerakan ini kan juga nggak bisa kita coba generalisasikan menjadi gerakan mahasiswa yang coba utuh ya untuk sekarang ini ya, karena memang mahasiswa sekarang ini disibukkan dengan hal yang banyak di luar gitu, apalagi muncul mungkin kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, yang mungkin jadi ada yang menganggap ini sebagai angin manis juga, buah manis juga buat mahasiswa yang berkegiatan di luar gitu kan, jadi ketertarikan tersendiri untuk melakukan hal lain gitu. Jadi memang diantara banyaknya kesibukan yang ada sekarang ini menimbulkan suatu ya menurutku jadi permasalahan juga dari sisi mahasiswa gitu, untuk kita coba membagi ya tentang perkuliahan, tentang adanya tetap juga sisi kritisme dari mahasiswa itu sendiri, sisi kritis untuk kita coba berpendapat atau berpandangan terhadap isu yang ada gitu. Ya mungkin memang yang perlu kita naikkan adalah tingkat awareness dari mahasiswa ini sendiri terhadap suatu isu yang berkembang gitu. Ya mungkin kita bisa dapatkan lewat sosial media gitu, walaupun kita tidak bisa mempercayai seluruh sosial media ini valid ya. Jadi memang harus berbagai sumber nih yang kita coba cari, dan kadang memang mahasiswa tuh malas untuk mencari hal itu gitu. Kadang kita coba dapat dari satu platform atau satu sosial media atau satu sumber ya, yang kita langsung coba ya udahlah jadi kayak gini, males lah gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita ulik lagi, kita cari sumber lain tuh ada sisi baiknya juga, ada sisi buruknya juga yang bisa kita dapat gitu. Dan kadang memang itu yang menjadi kelemahan kita ya, untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Dan kadang orang yang terlibat di dalam gerakan pun ibaratnya orangnya yang itu aja gitu, yang suka akan mencari info lagi lebih dalam gitu. Dan memang itu yang menjadi suatu ya mungkin kritik pribadi juga kali ya, untuk yang coba kita terlibat di dalam suatu gerakan gitu. Dan memang itu menjadi evaluasi terus di dalam suatu gerakan ya, bahwa kita harus coba meningkatkan tingkat awareness ini loh dari kalangan mahasiswa gitu. Ya mungkin kita coba menggalakkan mereka perihal literasi berbagai info untuk mencegah hoax gitu kan, dan juga untuk menyajikan suatu isu atau suatu isu yang berkembang lewat cara yang mudah untuk diakses dan mudah untuk dimengerti gitu. Ya mungkin salah satunya lewat hal kayak gini nih, yang mungkin kita bisa bertukar pikiran gitu kan, jadi bisa diskusi juga nih gitu. Jadi memang ini menjadi suatu cara juga sih Mike. Ya, soalnya kenapa sih ya, karena kita belajar dari masa Orde Baru juga bahwa organisasi mahasiswa ini dengan pergerakan-pergerakannya juga disebut sebagai anti pemerintahan gitu ya, anti pemerintah gitu kan ya. Jadi yang ditakutkan aku juga di situ kan ya, kalau aku nanti
ikut dalam pergerakan mahasiswa disebut sebagai anti pemerintah gitu kan ya, yang dalam hal ini adalah yang kita tahu adalah rezim Jokowi. Kemudian kalau aku dianggap mendukung dan tidak bersatu suara dengan BEM gitu kan, kalau aku dianggap sebagai pro pemerintah, kan juga serba salah kan ya. Artinya politik itu udah masuk ke dalam kampus ya Dik ya. Ya sebenarnya kan kalau kita berbicara politik ya, ini sih pendapatku aja ya. Kalau misalkan lingkup mahasiswa tuh menurutku kita belum orang yang terjun ke politik yang sesungguhnya. Kita hanya sekedar kita berpendidikan gitu kan, makanya tadi ada poin 1 pendidikan, kita berpendidikan politik gitu. Yang tadi kita coba merumuskan gerakan, kita coba menganalisis isu yang berkembang, kita membuat kajian, riset dan segala macam ya. Memang itu harus atas dasar pendidikan politik. Nah, ketika memang kita ingin terjun ke politik yang sesungguhnya nanti gitu kan, ibaratnya setelah kita lulus, mungkin memang di sini terlihatnya ya seperti itu karena memang banyak mungkin ya pendapatku juga gerakan-gerakan yang terlihat terafiliasi mungkin ya kali ya. Bisa banyak orang yang bilang kayak gitu ya, maksudnya terlihat terafiliasi oleh salah satu politik yang sesungguhnya mungkin gitu ya. Jadi memang cenderung jadi pandangan juga tuh, pandangan baru mungkin dari orang-orang yang awam atau tidak terlibat langsung di dalam satu gerakan itu, yang menilai mungkin atau berpandangan bahwa gerakan ini mungkin sifatnya bisa dibilang ditunggangi atau terafiliasi oleh salah satu politik praktis atau sebagainya gitu. Jadi memang itu yang menjadi suatu permasalahan juga tuh, karena orang mungkin kita nggak bisa merangkul atau nggak bisa memajemukkan gerakan ini secara masif. Jadi ada pandangan atau ya paradigma juga bisa dibilang jadi dari pandangan orang yang beranggapan bahwa ya gerakan ini tadi ditunggangi atau salah satu itu sih. Ya memang sejak pemerintahan rezim Jokowi ini memang banyak sekali isu-isu itu ya, mahasiswa ditunggangi politik praktis tertentu gitu kan ya, partai politik tertentu. Jadi memang gerakan-gerakan tertentu yang ingin mungkin menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah itu juga sebenarnya kalau mahasiswa dianggap seperti itu juga nggak mau kan ya, kan ini atas dasar keinginan pribadi kami untuk bersuara gitu kan ya, tidak atas dasar dipaksa atau mungkin terafiliasi dengan politik praktis itu tadi itu ya Dik ya. Iya memang ya itu sih maksudnya harapannya ya menjadi gerakan yang mahasiswa yang utuh gitu, walaupun memang aku juga belum tahu nih maksudnya karena kan memang itu pandangan ya, ada orang yang menilai seperti itu, dan memang ya pandanganku ketika memang kita ingin menjadi suatu gerakan mahasiswa yang utuh ya kita harus membangunnya ya memang agak susah gitu untuk sekarang ini ya, walaupun memang harus tetap dilakukan gitu. Jadi ya tadi kita coba berlandaskan ya, kalau aku selalu coba sharing ke teman-teman mungkin teman-teman BEM juga yang pernah satu organisasi sama aku ya, kita coba ibaratnya di sini adalah kita berpendidikan gitu, berpendidikan politik atas dasar pemikiran kita gitu. Makanya kan yang harus kita tekankan di kajian dan di riset terkait suatu isu yang berkembang gitu. Oke, itu yang bahaya gitu Mike, maksudnya ketika kita bergerak dan ada mahasiswa yang nggak tahu ya terkait isu yang berkembang terus dia ikut dalam satu gerakan, ya itu bisa terprovokasi dan bisa gitu gampang lah untuk terprovokasi terhadap suatu mungkin ya bisa dibilang suatu gerakan lain gitu. Gerakan dalam gerakan gitu ya. Yang tadi dikatakan oleh Dika adalah ditunggangi gitu ya. Ya pada dasarnya memang pergerakan mahasiswa kan pergerakan yang datang dari mahasiswa itu sendiri kan ya. Karena memang pesan-pesan tadi itu kita belajar dari 98 kan memang dari mahasiswa itu sendiri yang merasa direpresif, bukan karena oposisi pada saat itu yang bekerja sama dalam tanda kutip dengan mahasiswa, kan nggak seperti itu ya menurut sejarah yang kita baca kan ya Dik ya. Iya. Benar-benar dari mahasiswa itu sendiri. Oke, that's it teman-teman, para pendengar penonton. Mungkin itu yang bisa kita bicarakan 40 menit Dik. Lumayan nih lama nih. Ya, jadi banyak yang aku belajar juga, banyak yang aku belajar dari Dika, banyak belajar tentang pergerakan mahasiswa. Yes, betul. Tentang sejarah mungkin yang belum banyak orang tahu ya, sejarah Ormawa ini ya, sejak zaman Orba terutama. Mungkin itu dari aku, Dik. Terima kasih sekali lagi buat waktunya Dika sebagai pribadi sudah menceritakan banyak sekali tentang organisasi mahasiswa, pengalaman-pengalamannya dan juga informasi-informasi sebagai rekan bincang pada podcast BAP episode kali ini. Sangat terhormat banget Dika bisa cerita-cerita bareng aku. Mungkin next time kita bakal bisa cerita banyak dengan isu-isu yang lain ya Dik ya. Siap nanti. Makasih juga nih atas kesempatannya.
Siap. Oke, semoga podcast kali ini tidak mengundang banyak sekali komentar-komentar negatif ya. Ada yang Oke. bisa diajak sharing. Yes, tuh. Nanti kita lihat di episode ketiga ada isu apa lagi. Oke, aku cerita dulu nih kenapa aku pilih Siap. isu ini. Sebenarnya isu ini juga nggak terlalu hype di sekarang ini ya. Itu juga sejak zaman dulu, zaman aku kuliah masuk juga rame gitu kan. Ya karena memang lagi kehabisan isu aja. Sebenarnya aku kemarin pengen bikin podcast antara Muslim dengan Kristen terkait pandangannya tanggal 13 kemarin, tanggal 13 ya. Sebenarnya apa sih menurut kalian pandangan menurut Islam itu bagaimana, menurut Kristen itu gimana? Tapi aku susah mendapatkan pembicara, jadi aku berbicara terkait hal ini aja sama kamu. Siap. Next Oke, kayaknya dapet kita nih. tunggu podcast selanjutnya. See you teman-teman Ya. penonton. Bye bye. Oke.